Politik uang. Tahukah kamu, jika dalam pilkada, suatu bencana bisa timbul dari adanya politik uang, serta politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu, apa sih politik uang itu? Menurut Amanu, politik merupakan seni untuk memperoleh suara dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya merupakan objek sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut. Nah, menurut Ismawan, politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokrasi. Praktek politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan pendidikan politik peserta pemilu maupun masyarakat yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosialisasi praktik politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis. Politik uang dalam pilkada sama dengan suap, baik kepada pemilih, suap kepada partai politik, ataupun kepada penyelenggara pemilu. Dampak dari adanya politik uang dalam pilkada yaitu membuat dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk mengembalikan modal pilkada. Akibatnya, 78 kepala daerah harus terlibat dalam kasus korupsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang yaitu kemiskinan, rendahnya pengetahuan tentang politik uang, dan budaya. Larangan adanya politik uang telah dijelaskan pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1-3. Cara mengatasi politik uang ialah dengan cara pendidikan politik, memperbaiki sistem pendidikan, dan juga sosialisasi politik. Yang pertama ada pendidikan politik. Sadar ataupun tidak, maraknya money politik telah banyak mengubah perpolitikan bangsa. Maka, pendidikan politik harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih dikembangkan lagi tentunya. Dengan cara memaksimalkan pendidikan yang ada di lembaga-lembaga politik seperti partai politik, organisasi masyarakat, bahkan instansi pendidikan seperti sekolah diharapkan mampu mengembalikan penerapan pola pendidikan yang baik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya politik dan mengubah budaya negatif seperti money politik dalam kehidupan politik rakyat Indonesia. Selanjutnya, memperbaiki sistem pendidikan. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan yang terjadi di negara kita adalah sistem yang lebih banyak mementingkan akademis, tanpa menghiraukan segi non-akademis dan etika. Hal ini merupakan ketidakberhasilan sistem. Maka dari itu, perlu pembaharuan di sistem politik. Dari analisis pustaka yang telah dilakukan, maka sistem pendidikan yang baik harus termuat dalam pola. Memperbaiki sistem pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada mengedepankan agama dan etika. Salah satu faktor dari praktik-praktik negatif yang terjadi, salah satunya adalah politik uang. Kebanyakan politik uang disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama dan etika. Karena apabila seseorang sudah terpenuhi pengetahuan agama dan etika, maka hal-hal yang bersifat negatif cenderung lebih sedikit terjadi dalam praktik politik. Yang kedua, keseimbangan antara akademis dan non-akademis. Sudah banyak instansi pendidikan yang melakukan cara ini. Cara ini dinilai lebih cenderung berhasil, dikarenakan adanya dua sisi yang saling menopang antara akademis dan non-akademis. Maka dari itu, instansi pendidikan harus segera menerapkan pola ini dalam sistem pendidikan.
Yang ketiga ada teori dan praktek. Banyak ditemui sistem pendidikan yang lebih mengedepankan teori dibanding praktek. Namun faktanya, cara tersebut dinilai kurang efisien. Teori dan praktek seharusnya disejajarkan. Apabila teori saja tanpa dibubuhi dengan praktek, akan menghasilkan kepincangan. Begitu pula dalam pendidikan politik. Pada dasarnya, lebih banyak praktek, maka pola yang bagus diterapkan apabila ingin menciptakan budaya politik yang baik adalah keseimbangan antara teori dan praktek. Lalu ada sosialisasi politik. Pendidikan dan sosialisasi politik adalah dua jurus yang diharapkan mampu menjadi senjata memberantas praktek budaya politik uang ini. Karena sosialisasi lebih terkhusus pada penyuluhan tentang sistem, budaya, dan segala hal yang menyangkut politik. Maka, diharapkan nantinya sosialisasi politik dapat menjadi magnet untuk merubah budaya politik uang yang sangat meresahkan dan sistem serta budaya politik bangsa semakin membaik. Stop politik uang. Stop politik uang. Stop politik uang. Jangan pernah berharap Negara ini bebas korupsi. Jika hak korupsi saja masih bisa dibeli.